Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Tim Rocket dinyatakan bubar. Akhirnya setelah sekian lama, Tim Rocket berhasil menangkap Pikachu. Tim Rocket yang mencoba melarikan diri kini sampai di pertigaan jalan. Dan ketika masih sibuk milih jalan, Pikachu ternyata berhasil buka kunci kandang dan melarikan diri. Langsung saja Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk meledakkan Tim Rocket. Setelah mendarat di tempat yang cukup jauh, Tim Rocket mulai saling menyalahkan. Padahal mereka sudah menangkap Pikachu, tapi hanya karena kesalahan kecil saja, lagi-lagi rencana itu gagal. Tim Rocket mempertanyakan siapakah di antara mereka bertiga yang paling menjadi beban. Tapi tidak ada yang mau mengakuinya. Akhirnya karena tidak ada yang mau mengalah, perdebatan itu semakin menjadi-jadi. Dan ketiganya kini berpisah, serta Tim Rocket dinyatakan resmi bubar. Sementara itu, Satoshi dan kawan-kawan kini melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Tak lama kemudian mereka pun melihat kota itu. Dan Satoshi sudah tidak sabar lagi untuk bertempur di Battle Frontier. Sesampainya di sana, mereka melihat ada banyak kerumunan anak-anak. Dan karena penasaran, mereka pun mendekatinya. Rupanya akan diadakan turnamen Pokemon di kota tersebut. Satoshi yang masih memikirkan Battle Frontier memutuskan untuk mengikuti sekaligus mengasah kemampuan bertarungnya. Namun yang tidak mereka ketahui, bahwa turnamen tersebut adalah skema yang dibuat oleh Yamato dan Kosaburo yang berasal dari Tim Rocket, yang tujuannya untuk menangkap para Pokemon. Ketika Kosaburo meyakinkan anak-anak itu untuk mendaftar, sedangkan Yamato menyamar menjadi Suster Joy yang menyerahkan formulir pendaftaran kepada mereka semua. Pada saat itu, Takeshi tidak tergila-gila pada Suster Joy, namun tetap menyerahkan Pokeball mereka untuk disimpan dengan aman selama turnamen berlangsung. Singkat cerita, turnamen pun dimulai, di mana Satoshi akan berhadapan melawan trainer Pinsir. Pinsir mengawali pertandingan dengan Vice Grip. Akan tetapi, Corpus dengan cepat menghindarinya. Kemudian, Corpus menggunakan Crab Hammer. Namun, Pinsir bisa menahan serangannya itu dengan cara mencapitnya. Pinsir melanjutkan dengan Seismic Toss dan hendak mengakhiri pertandingan itu dengan Guillotine. Namun, Corpus menggunakan Harden untuk melindungi dirinya, serta melancarkan Crab Hammer untuk mengalahkan Pinsir. Dengan demikian, Satoshi dinyatakan lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, di luar, Tim Rocket satu persatu masuk ke dalam gedung dengan harapan bisa menangkap Pokemon sebanyak-banyaknya. Sedangkan Yamato dan Kosaburo sedang mengemas Pokeball yang rencananya akan dibawa lari saat turnamen berlangsung. Saat menyusuri jalan, Kojiro dan Musashi bertemu, tapi mereka saling malingkan wajahnya dengan jijik. Beberapa saat kemudian mereka bertemu dengan Yamato yang menyamar tadi. Dia memberitahukan rencana mereka untuk mencuri semua Pokemon yang ada di tempat ini. Selain itu, mereka juga diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun Dr. Namba. Namun setelah mengetahui Tim Rocket yang satu ini ternyata dibubarkan, Yamato yang melihat potensi yang dimiliki Kojiro mengajaknya untuk bergabung ke dalam timnya. Musashi yang kesal kemudian bertemu dengan Kosaburo yang kecapean setelah disuruh-suruh oleh rekannya sendiri. Dia yang melihat adanya peluang mengajak Kosaburo bergabung dengannya, serta mengambil Pokemon untuk diri mereka sendiri. Sementara itu, Nyasu yang sedih mulai merindukan teman-temannya. Nyasu menemukan sekantong biskuit tergeletak di tanah dan mulai mengenang saat-saat dia, Musashi, dan Kojiro selalu membagi makanan itu menjadi 3 bagian. Beralih ke pertandingan antara Corpus versus Marowak, di mana mereka saling benturkan serangan. Kemudian Marowak menggunakan Bone Merang. Corpus menunduk untuk menghindarinya, tapi tulangnya kembali berputar dan menghantamnya. Corpus menggunakan Vice Grip. Akan tetapi, Marowak masih bisa menangkisnya. Sebagai gantinya, Corpus menggunakan Crab Hammer untuk menjatuhkan tulang, dan dia pun bisa mendaratkan serangan langsung. Alhasil, Corpus pun menangkan pertandingan tersebut. Sementara itu, Masato mengejar Munclak yang kabur ke lorong dan mengintip ke dalam ruangan yang mana di situ Yamato dan Kojiro sedang mengamankan Pokemon yang akan dibawa lari sebentar lagi. Masato yang menyadari rencana jahat Tim Rocket segera melaporkannya kepada teman-temannya. Dia mengatakan turnamen ini hanyalah tipuan agar Tim Rocket bisa mencuri Pokemon dari para peserta. Satoshi dan kawan-kawan bergegas untuk menghentikan Tim Rocket.
memerintahkan Corpus bertarung melawan Hondur. Namun akibat dari serangan Hondur, Corpus terlempar dan menabrak kotak Pokeball yang membuatnya berhamburan sampai ke arena. Akhirnya karena ketahuan, panitia membongkar penyamaran mereka yang ternyata juga adalah anggota tim Rocket. Pertempuran besar pun terjadi dan situasi semakin rusuh dengan kehadiran Pikachu yang ikut menyerang tim Rocket. Saat pertarungan masih terus berlanjut, Musashi dan Kojiro berniat kabur dengan membawa Pokemon seadanya. Namun Satoshi yang menyadari gerak-gerik mereka menyuruh Swellow untuk menjatuhkan tim Rocket. Satoshi kemudian merintahkan Pikachu Thunderbolt lagi, dan musuhnya itu pun terlempar sangat jauh. Kini tim Rocket bisa mengumpulkan Pokeball yang berhamburan itu. Namun permasalahan kembali terjadi saat ketiganya mengambil Pokeball yang sama, memicu pertengkaran lagi antara mereka. Nyasu lalu menunjukkan biskuit yang dia temukan sebelumnya. Ini mengingatkan tim Rocket akan persahabatan yang erat. Akhirnya mereka pun berbaikan dan bagi makanan itu menjadi 3 bagian. Namun setelahnya mereka diterbangkan lagi ke langit-langit. Singkat cerita, setelah mengalahkan seluruh anggota tim Rocket, Satoshi dan kawan-kawan bereskan Pokeball yang berhamburan tadi. Sampai kemudian mereka melihat Yamato dan Kosaburo yang berupaya lari sambil membawa Pokemon. Saat mereka mengejar pasangan tersebut, tiba-tiba saja Yamato dan Kosaburo jatuh ke dalam lubang. Satoshi memanfaatkan kesempatan ini dengan merintahkan Pikachu Thunderbolt, berhasil mengalahkan Yamato dan Kosaburo. Ternyata tim Rocket lain menggali lubang untuk menghentikan saingannya tersebut. Dan saat mereka hendak mengangkat kotak Pokemon, Satoshi merintahkan Corpus Bubble Beam untuk mengalahkan tim Rocket. Sekembalinya ke arena, Satoshi dan kawan-kawan sangat puas melihat wajah bahagia mereka yang telah mendapatkan Pokemonnya lagi. Sementara itu, terjadi pertengkaran lagi antar tim Rocket, karena salah satu dari mereka mendapatkan biskuit yang lebih besar. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan lagi, dan karena mereka akan melewati rumah Takeshi, maka mereka pun memutuskan untuk mampir ke sana dulu. Ketika ditanya seperti apakah kedua orang tuanya itu, Takeshi malah malu-malu. Ternyata apa yang dia pikirkan itu kini telah terbukti. Takeshi sangat terkejut dengan renovasi mengerikan dari gym kesayangannya. Sesampainya di rumah, Takeshi langsung disambut hangat oleh adik-adiknya. Setelahnya mereka pun berbaris untuk memberitahukan bahwa ayah dan ibu mereka sedang pergi liburan. Untuk memastikan hal tersebut, Takeshi menghubungi kedua orang tuanya yang saat itu sedang berada di bandara dan memang hendak pergi liburan. Jika kedua orang tuanya itu dalam keadaan bahagia, maka berbanding terbalik dengan Takeshi yang merasa kesal karena orang tuanya tega sekali meninggalkan anak-anaknya. Setelah menutup panggilan tersebut, tim Rocket menghampiri kedua orang tua Takeshi yang menyerahkan tiket pesawat agar mereka bisa berlibur dengan tenang. Setelah pesawat lepas landas, tim Rocket berencana menangkap Pokemon yang ada di gym tanpa perlu khawatir akan ada yang mengganggu mereka. Ketika sedang menjelajahi gym yang baru direnovasi, tiba-tiba muncul Steelix yang menangkap Takeshi. Dia langsung menyadari itu adalah Onix yang kini telah berevolusi. Beberapa saat kemudian, Pokemon-Pokemon yang dulu pernah ditinggalkannya semuanya senang dengan kembalinya Takeshi. Takeshi mengucapkan terima kasih kepada adiknya karena telah merawat Pokemonnya dengan sangat baik. Selagi Takeshi menyiapkan makan siang untuk adik serta teman-temannya, tim Rocket mulai merencanakan serangan ke rumahnya tersebut. Sesaat kemudian, Delibird muncul untuk mengantarkan Pokeball kepada tim Rocket, yang setelah dibuka ternyata isinya adalah Aggron dan Charizard. Dengan adanya Pokemon-Pokemon yang kuat tersebut, mereka menjadi sangat yakin bisa mengalahkan Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket kemudian pergi lagi ke rumah Takeshi untuk menantangnya bertarung. Terungkap ternyata tim Rocket lain menjadi penyebab mengapa kedua orang tuanya memilih pergi berlibur. Namun tim Rocket yang percaya diri menantangnya dalam pertarungan yang adil. Dan Satoshi pun menawarkan bantuan untuk melawan tim Rocket dalam pertandingan tag team. Satoshi dan Takeshi milih Donphan dan Steelix. Sementara tim Rocket menunjukkan Pokemon yang baru didapatkannya tadi, Aggron dan Charizard. Satoshi dan Takeshi jadi paham mengapa tim Rocket bisa sepede itu, karena mereka mempunyai Pokemon yang tangguh. Tanpa ragu-ragu, Musashi mulai pertandingan dengan memerintahkan Charizard Flamethrower, serangan yang super efektif terhadap Steelix. Satoshi membalas dengan memerintahkan Donphan Takedown. Akan tetapi, Kojiro mengantisipasi dengan menyuruh Aggron Mega Punch untuk menjatuhkan Donphan. Ketika Steelix hendak membantu temannya,
Charizard melancarkan flamethrower lagi ke arahnya. Kemudian Aggron melancarkan Hyper Beam untuk mengobrak-ngabrik musuhnya tersebut. Tim Rocket merasa terharu karena bisa mendominasi jalannya pertandingan. Sedangkan Satoshi dan Takeshi masih punya strategi lain, memberitakan Donphan rollout yang membuat Charizard kehilangan keseimbangan. Steelix menindaklanjuti dengan Iron Tail untuk menjatuhkan Charizard. Kemudian dia melilitnya dengan sangat kencang. Tim Rocket yang mulai panik merintahkan Aggron Hyper Beam yang mengenai Steelix dan buatnya melepaskan Charizard dari genggamannya. Charizard terbang ke udara dan melakukan serangan balik dengan flamethrower. Namun Steelix mengayunkan ekornya untuk mengangkat batu guna melindungi dari serangan api tersebut. Steelix lalu melancarkan Dragon Breath hingga Charizard terpental ke dinding. Belum selesai sampai di situ, Donphan melancarkan takedown untuk melengkapi combo tersebut. Sempat terjadi perselisihan antar tim Rocket, sampai kemudian Aggron meluncurkan Water Pulse untuk menenggelamkan Donphan. Satoshi dan Takeshi mengganti strategi mereka lagi dengan merintahkan Steelix untuk menerbangkan Donphan. Dan berkat hal tersebut, Donphan bisa mendaratkan rollout. Di tengah-tengah pertandingan, Masato menyadarinya setelah beranjak dari tempat duduknya, dan dia pun pergi mengikutinya. Dalam sekejap saja, dia mergoki Yasuo yang berupaya mencuri Pokeball dari ruang penyimpanan. Ketika tim Rocket hendak mengkombo serangannya, hal ini justru mengakibatkan Pokemon mereka menyerang satu sama lain. Akhirnya karena sama-sama keras kepala, keduanya pun merintahkan Aggron dan Charizard saling melancarkan serangan. Alhasil tim Rocket pun gosong melompong. Yasuo yang peringatkan teman-temannya untuk segera kabur dari tempat ini, namun adik Takeshi merintahkan Geodude Tackle untuk menjatuhkannya. Takeshi yang sudah muak karena tim Rocket telah menyakiti keluarganya, berniat menghabisi mereka. Namun adiknya mengatakan untuk menyerahkan urusan ini kepada dirinya. Dia pun memerintahkan Geodude Sandstorm guna menghalau tim Rocket. Kemudian kakak beradik tersebut mengkombo Iron Tail dan Mega Punch untuk mengalahkan Aggron serta Charizard. Dengan kekalahan Pokemon tersebut, Satoshi dan kawan-kawan memerintahkan para Pokemon untuk mengusir tim Rocket ke langit-langit. Setelah pertandingan tersebut, Takeshi yakin adiknya itu bisa meneruskan perjuangannya sebagai gym leader di masa depan nanti. Beberapa jam kemudian, orang tua Takeshi akhirnya pulang. Takeshi menegur kedua orang tuanya itu karena pergi jalan-jalan di saat tim Rocket menyerang kediaman mereka. Dan lagi menambahkan bahwa tim Rocket telah menipu mereka berdua. Keduanya menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada anak-anaknya. Atas kehendak teman-temannya, Takeshi pun memaafkan kedua orang tuanya. Di tempat lain, tim Rocket bergelantungan di atas pohon saat Delibird tiba untuk mengambil kembali Pokeball yang diberikannya sebelumnya. Selain kesal, tim Rocket juga berusaha untuk menjelaskan situasinya. Akan tetapi, Delibird sama sekali tidak menghiraukan mereka dan berangkat menuju lokasi berikutnya. Keesokan harinya, Takeshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dan keluarga Takeshi pun mendoakan semoga mereka bisa sampai ke tujuan dengan selamat.